Zaman dulu sama zaman sekarang beda. Kalau zaman dulu mungkin gua mainnya main batu, orang main batu, main dempo, main patok lele gitu kan. Kalau sekarang udah nggak ada itu gitu loh. Jadi hari-hari gua di masa gua kecil itu nggak gua pakai untuk bermain, malah pakai untuk kerja kayak dagang pempek, kayak udah nyari duit sendiri ngamen gitu. Dari bangunan ya. Dari SD. Kelas 1, kelas 2 itu udah ngamen di lampu merah tuh udah ngamen. Kalau anak-anak orang kan udah main batu, udah main liburan. Iya. Jadi gua pulang sekolah lebih lebih untuk gua pakai kerja. Karena Nah, gua kenapa? Karena gua tahu gua hidup di tempat walaupun adek bokap ya. Maksudnya gua kan emang bener pisah kan orang tua gua. Jadi gua baik 2 bulan diurus sama tante gua, Tante Eli. Gitu. Jadi gua ketika gua tumbuh mengerti itu bukan orang tua gua akan aduh gue bilang lama-lama tahu diri gitu kan. Jadi gua pakai untuk kerja gitu loh. Ketika orang-orang lebaran bajunya sudah disiapin, gua harus cari sendiri gitu. Walaupun keluarga gue itu adek bokap gue itu menyiapkan itu gitu, tapi gua tetap berusaha untuk beli sendiri juga gitu. Jadi gua nggak mau anak gua ngerasain apa yang gua rasain. Jadi bisa dibilang ketika lu 2 bulan diurus sama tante lu nggak sempat merasakan kasih sayang orang tua gitu. Iya. Dan lu pernah nggak sih ngerasa kayak waktu kecil lu ngelihat di sekitar lu tuh ada ibu, ada bapak, lu kena itu gitu. Nah, pas lu ngelihat refleksi ke kehidupan lu ternyata nggak ada, perasaan lu gimana? Iya sebenarnya lebih luka ya. Jadi gue pikir yang ngurus gue selama itu tuh ya orang tua gue. Ternyata adek bokap gue gitu loh. Setelah usia berapa? Kelas 4 lah, kelas 4, kelas 5 diceritain. Bapak kamu itu si ini, ibu kamu itu pisah gitu loh. Itu tuh tante kamu gitu. Jadi gue ngerasa, nggak enak banget gitu kan. Ya gue, udahlah. Ya gitulah. Gue males yang itu. Pokoknya gue terima kasih lah gitu buat keluarga gue yang pernah ngurus gue. Jadi gue tidurnya lebih ke tempat keluarga. Terus tiba-tiba mau pulang malam karena gue kerja ngamen, takut kan gue pulang. Waduh, kalau pulang gue bakalan dimarahin nih gitu. Jadi gue mikir, gue nggak pulang, nginep tempat temen gue gitu. Ya numpang gitu, makan numpang gitu. Kenapa nggak pulang-pulang? Ditanya sama anak temen gue, seusia kamu tuh harusnya pulang, nggak dicariin nggak? Gue bilang, gue nggak akan dicariin, gue bilang. Padahal keluarga gue nyariin, gue tetap bilang nggak dicariin bu. Yang penting gue bisa tidur di situ. Karena gue ngamen kan kemalaman gitu kan. Kadang takut untuk pulang gitu, takut ngerepotin keluarga yang harusnya tidur. Gue ketok-ketok gue pulang, jadi gue nginep tempat temen gue. Lebih ke tahu diri mungkin ya. Iya, jadi gue nggak mau hal itu terjadi sama anak-anak gue saat ini gitu. Walaupun keadaan gue pun belum benar sepenuhnya gitu. Buat anak gue gitu loh. Gue ini orang tua nggak bener gitu, tapi gue berpikirnya walaupun gue gagal jadi suami, tapi gue nggak mau gagal jadi orang tua gitu. Gue berusaha untuk itu sih. Seorang lebih. bapak ya. Ya. Makanya lu juga demi kebahagiaan anak lu, lu bertemu dengan mamanya anak lu, dan lu udah menjadi sahabat, itu sangat luar biasa sekali. Tapi apa yang diharapkan Andika nih sama untuk anak tuh, harapan kamu kayak seperti apa? Harapan gue sih, gue emang ngakuin sampai saat ini gue emang banyak salah sama anak-anak gue, tapi gue berpikirnya jangan lihat dari kesalahan gue gitu loh, bukan mau gue untuk ninggalin mereka juga, karena pada saat itu posisinya nggak kesalahan gue sih. Misalnya pada saat itu Kangen Band emang di atas daun gitu, dan gue nggak kuat di atas angin itu, akhirnya gue jatuh, terus gue nggak punya pekerjaan, terus mau nggak mau gue tahu gue nggak mampu menafkahin lu nih, kita harus terpisah gitu loh. Gimana caranya gue nih memikirkan gimana caranya gue bisa cerai gitu loh, karena gue tuh bukan yang nggak sayang gitu loh, gue sayang. Mungkin kebahagiaan itu lo bisa dapat dari orang, bukan dari gue gitu. Oke, kita langsung saja tanyakan sama anaknya. Inilah dia orangnya. Silakan. Boleh duduk di tengah, boleh duduk di sini. Bunga ya. Di sini aja sama papa. Iya. Di Kirana ya ini ya. Kirana ini katanya Kirana, nggak jadi pertanyaan yang tadi udah hilang ya. Aduh, aku ada sedikit malu. Oke, tidak apa-apa. Seberapa dekat kamu sama ayah? Kalau untuk sekarang udah deket kan. Kalau kan dari dulu kan emang nggak pernah ketemu sejak umur 2 tahun. Dari kecil nggak pernah ketemu? Iya. Sekarang ini dekat? Iya, ketemu. deket ketemu. Dari kecil, waktu kecil kamu
kangen banget nggak sama ayah? Kangen banget. Tapi susah untuk ketemu. Nggak komunikasi. Oh, nggak komunikasi. Nah, sekarang kan udah kelihatan dekatnya komunikasi Iya. terus ya. Gimana rasanya kamu? Ya punya rasa sosok ayah kayak gimana gitu. Bahagia sih waktu pertama ketemu sama ayah, bahagia banget. Kan selama itu Andika kenapa nangis? Haru, bahagia, atau sedih? Iya dik, gue ngeliat kayak lu apa sih yang sebenarnya lu tahan selama ini gitu, dan akhirnya sekarang lu ada di momen ini berdua gitu. Ya, gue minta maaf lah. Gue tuh bukan ninggalin, gue kirim komunikasi, terus emang nggak tahu keberadaannya di mana gitu loh. Dan gue komunikasi sama Bunga kan nggak kayak sekarang gitu. Ya. Jadi temen gue tuh lebih ngerasa bersalah aja gitu loh, momen-momen dia kecil gue nggak ada. Tapi demi Allah itu bukan mau gue. Berarti lu dulu tuh nyari sebetulnya, pengen Nyari. ketemu sama anak. Cuman Nyari di medsos, di semua gitu, semuanya nyari. Tapi kan emang sulit untuk berkomunikasi, dia masih kecil mungkin kan. karena gitu. waktu itu hubungan lu sama Bunga lagi nggak baik-baik mungkin ya. Ya. Kalau sekarang kan udah alhamdulillah ya udah jadi sahabat. Ya. Kalau Atika ngelihat hubungan Andika sama Kirana gimana sih? Gue paling gak bisa kayak gini ya. Ya apalagi gue udah punya anak juga. Gitu. Ya, kalau komentar gue sih Om, gitu ya. Maksudnya setiap orang tuh dalam masalah keluarga itu punya cerita masing-masing, ya kan. Tapi yang selalu gue percaya tuh orang sukses tuh punya masa lalu, ya kan. Orang baik tuh punya masa lalu, dan orang yang nggak sukses juga punya masa depan. Gitu. Jadi gue ngerasa dari hubungan ini, apapun hubungan yang kemarin nggak sukses tuh, gue rasa kalau misalkan lu pengen punya sesuatu yang baik, bisa ke jalan ke depannya insya Allah lebih baik lagi buat hubungan. Oke. Kirana, ada momen nggak yang nggak bisa dilupain bareng sama ayah? oh momen kayaknya pas ulang tahun Pas ulang tahun Kirana? Iya. Kemarin ya kalau nggak salah ya? Desember, ulang Desember. tahun Iya, ke-13 tahun. Tahun kemarin? Iya, Oh itu, momen apa? karena kan di hari itu nggak bakal nyangka ayah bakal dateng. Oh, surprise. Iya, Siapa yang mendatangkan ayah? ayah datang ke Belitung. Oh datang ke Belitung. Iya. Oh waktu itu Kirain lagi tinggal di Belitung oh tinggal di Belitung sama mama. sama oma. Oh sama oma. Oh. Terus bunda sama ayah datang ke Belitung, surprisein gitu. Seneng ya? Seneng banget. Terus bisa kumpul. Bisa kumpul ya. Ya, Kirana, kan ini sekarang akhirnya udah ketemu sama ayah. Apa sih kira-kira yang pengen disampaikan sama ayah? Yang selama ini belum pernah Kirana sampaikan. Pokoknya kayak berharap ayah tetap sehat, panjang umur. Terus impian terbesar kayak itu, kayak mau kayak sukses itu ayah sama bunda masih ada di samping kayak gitu. Itu impian terbesar kayak, jadi semoga ayah sama bunda sehat, panjang umur, gitu aja sih. Amin. Itu harapan terbesar setiap anak sih ketika udah sukses, melihat orang tuanya masih ada. Iya. Gitu. Kalau Dika, lu kira-kira pengen ngomong apa ke Kirana sekarang? Yang pertama, banyak orang mungkin nggak pernah ngerasain apa yang gue rasain gitu. Di gue, terima kasih sama omanya, terima kasih buat bundanya juga, terima kasih buat Net juga. Dia berapa kali lu diundang TV nggak pernah mau. Dan ini perdana Kirana masuk TV, gue agak kaget juga. Masalahnya tadi gue chatan juga sama dia. Siapa dulu dong? Ya, gua ngerasain sih apa yang dirasain sama
Dika ya, posisinya apalagi sudah tidak bersama dengan pasangan mamanya. Tapi yang gue salut, dia bisa hadir, bisa menjadi sahabat, itu yang luar biasa. Luar biasa. Jadi sahabat dengan mamanya. Kirana, terima kasih sudah hadir di Ini Sahur dan membuat ayahnya surprise pagi hari ini. Ya udah, Junot, Ya. di ini dulu ya. Pastinya Om. Om mau sahur dulu.